This meeting is being recorded. Yes. Betul. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas storytelling pertemuan kedua. Hari ini tamunya spesial banget. Ada wajah-wajah asing ya, teman-teman ya. Ada Kak Ika Fantiani. Maunya disebut pekerja seni, padahal mah semua deh, influencer juga, pekerja seni juga. Eh, Banyak lah, ternyata baru tahu juga pernah ngajar. Jadi eh, kita tuh beruntung banget ya, UKDW Prodi Studi Humanitas beruntung banget. Ini mau aku cuma nembak one shot one kill di DM, bodo amat dia bawa apa enggak. Terus ternyata mau teman-teman. Jadi I'm so excited dan syukur banget ada Kak Ika Fantiani di sini. Dan sebelumnya teman-teman aku akan pasang satu video biar kita rada relax ya, karena kita akan kreatif gitu ya. Jadi eh, videonya aku temuin tadi di Reels gitu dan agak lucu gitu. Intinya adalah bagaimana nanti teman-teman ngomong, kalau nggak tahu tanyanya boleh via chat atau nanti ada sesi Q&A. Kita akan sesi tanya jawab sama Kak Ika. Intinya adalah bebaskan dirimu, jangan berasumsi, jangan sok tahu. Kita belajar sama-sama di sini. Aku pun belajar sama Kak Ika gitu. Jadi aku pernah uh, ngezin bareng Kak Ika menjadi apa namanya fasilitatornya. Kita tonton dulu ya videonya. Si Dinda kemarin kok nggak ikut ngumpul sama kita? Kemarin sore dia ke dokter hewan, ngurusin anjingnya yang lagi sakit. Terus malamnya suaminya kena asam lambung. Jadi mereka ke rumah sakit deh. Oh, jadi dia ngurusin si anjing itu. Lo ngatain suaminya? Bukan. Maksud gua anjingnya dia. Sore kemarin dia ngurusin anjingnya kan? Iya. Terus malamnya dia ngurusin suaminya. Gitu kan? Iya, maksud gua gitu. Dia sayang banget tuh sama anjingnya. Anjingnya udah nemenin dia dari zaman kuliah. Jauh sebelum dia nikah. Wih, lama juga ya. Berarti sama kayak lo dong, suka pelihara hewan. Tapi bedanya kalau lu pelihara kucing ya, gak punya anjing kan? Punya gua anjing. Maksud gue juga punya anjing. Pelihara anjing juga gitu. Gak cuma kucing. Oh, anjing juga lo. Maksud gue, oh, anjing juga lu. Iya, gue pelihara anjing juga. Tapi sedihnya, kemarin dia habis ketabrak motor. Anjing lu. Maksud gue, anjing lu. Ya, jadi teman-teman, jangan ada miskom dan jangan ada anjing di antara kita. Jadi silakan nanti dengerin Kak Ika. Catat, teman-teman kalau mau catat boleh. Kita juga ada recording, nanti teman-teman bisa melihat. Jadi tolong jangan sampai perkara anjing ini terjadi ya di antara kita. Kita silakan bertanya, jawab. Nanti menyimak dengan baik. Aku tidak mau lama-lama karena aku juga akan mendengar penjelasan dari Kak Ika. So, tanpa berlama-lama, the floor is yours, Kak Ika. Kita kasih sambutan. Boleh pakai reaction, boleh pakai chat, terserah. Silakan. Terima kasih Fania, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Aku Ika, panggilnya Ika aja. Aku bekerja seni, tinggal dan kerja di Jakarta. Aku dalam kekaryaan aku menggunakan kolase sebagai teknik utama kekaryaan aku banyak bicara mengenai gender, media, dan komunikasi dalam karya-karya aku berkarya bereksplorasi kolase dalam berbagai macam bentuknya, termasuk workshop, mural, campaign dan segala macam. Aku self-taught, jadi aku otodidak, aku pekerja seni yang tidak memiliki latar belakang pendidikan seni. Jadi semua yang aku share hari ini itu adalah dari perjalanan dan pengalaman aku sendiri gitu ya. Artinya tentunya bukan yang paling benar, bukan yang paling keren, bukan yang paling nggak ada. Everything is like open for questions and critics and inputs gitu ya. Terus juga menurut aku pada akhirnya juga berkarya seni itu tentang komunikasi. Jadi aku mengkomunikasikan sesuatu lewat karya aku. Terus aku ingin gue dapat feedback, publik lihatnya gimana sama karya aku dan kayak gitu. Basically that's how I see art gitu, my pekerja seni. Aku selain sebagai exhibiting artist gitu, aku juga mengkuratori pameran, aku juga pengrajin, aku suka bikin berbagai macam kria dari daur ulang. Gitu. Itu mungkin
sedikit openingnya, semoga cukup jelas. Hari ini mau cerita tentang storytelling dan Zin. Sebelumnya mau cerita sedikit dulu mengenai hubungan aku, betapa personalnya hubungan aku sama Zin. Aku bikin Zin pertama kali tahun 2000. Zin pertama aku terbit tahun 2000. Waktu itu aku bikin Zin untuk mempublish tulisan-tulisan personal aku yang aku udah simpan lama banget basically. Terus kayak aku ngerasa kayak I want people to read this gitu. Aku pengen orang untuk baca juga ini gitu. Dan waktu itu aku publish zin aku, judulnya Puncak Mua. Tahun 2000, fotokopian dibuat hanya satu dan sekali aja. Terus udah nggak ada lagi di sini. Okay, that's like long way to go. Jadi juga aku yang hari ini menurut aku berhutang banyak sama Zin, karena aku literally believe that kalau nggak bikin Zin waktu itu, kalau nggak aku into Zin, mungkin aku juga nggak jadi aku yang hari ini gitu. Maksudnya my passion towards media gitu ya, art itu menurut aku semuanya juga diawali dari Zin itu tadi gitu teman-teman. Jadi memang Zin is like a very personal to me gitu ya. Nah, yang hari ini aku mau ceritakan, overall nanti teman-teman bisa lihat, kita akan kemudian ada sesi pertanyaan Q&A-nya setelah aku selesai presentasi. Oke, presentasinya dulu. Luar biasa ya. Dari tahun 2000 buat ini siapa yang udah lahir? Mbak Iit. Ya. Nah, Mbak Iit. Terima kasih loh Fania atas highlight-nya. Ya, yang lain masih belum diceritakan, bahkan mungkin orang Highlight gitu sama Fania. Kita Silakan. di highlight kalau generasinya beda ya Mbak Ika ya. Bahkan kita even being conceived ya. Mana nih aku bentar. akar dan darinya gitu ya, terlihat dari usia. Ini kita nggak ageism ya teman-teman, tidak diskriminasi usia gitu, tapi meletakkan Kak Ika pada usia. Betul, and nothing but the truth. Mana sih ini, aku nggak bisa share. Yang lahir tahun 2000, aku kayak gitu. Bahkan yang paling senior di angkatan baru lahir 2002. Oke, terima kasih informasi tambahan. Nah, kan tuh. Bayangkan tuh. Kan? Aduh, Bentar ya. tua Mbak Iit. Enggak, Aku emang masih koma. muda. Koma Iya. Indonesia. Iya, sedang masih. Sudah kelihatan belum? Udah, silakan. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Aku bikin, sebelumnya mau kasih tahu dulu. Terima kasih Fania untuk challenge ini, karena aku belum pernah, jujur aja, membuat presentasi Zin dari perspektif storytelling. So, I would like to thank you for challenging me in creating this material today. Jadi, materi ini khusus aku bikin untuk kalian, untuk kelasnya Bufania. Karena kalau nggak ada kelas ini, aku tidak akan membuat perspektif tentang Zin dari ini. Jadi aku terima kasih, aku senang sekali. I'm so proud of this. Sebelumnya aku mau memulai dengan kesadaran betapa media itu semua ada yang punya. Karena memang semua media yang ada keseharian kita sekarang itu memang bukan punya kita. Kalau kita pikirin lagi loh. Dari mulai media mainstream ya, TV, koran, majalah, radio. Itu udah pasti dong ada yang punya, yang mana bukan punya kita. Betul nggak sih? Gitu. Sampai sekarang pun di internet dan sosial media ada TikTok, Facebook, X, Instagram, dan segala macam itu yang sepintas dibuat seolah milik kita sepenuhnya, sebenarnya enggak. Benar nggak? Ada algoritma, ada sensor, dan ada iklan yang membuntuti kemanapun kita membuat media, baik nyata maupun maya. Termasuk tentunya warganet yang budiman. Betul nggak? Karena menurut aku yang menarik karena aku dari generasi yang dibesarkan dengan TV gitu ya, televisi, koran, majalah, radio. Maksud koran dan majalah ini cetak ya teman-teman. Dan juga radio. Waktu itu aku selalu dibesarkan juga dengan pemahaman bahwa ya kalau mau nulis di koran gitu ya, atau mau nulis di majalah, ya aku harus jadi jurnalis dong.
harus jadi wartawan gitu. Kalau aku nggak jurnalis, wartawan, atau anybody important gitu, nggak mungkin lah ya aku bisa berkontribusi terhadap media-media tersebut. Karena kan memang pemiliknya kita tahu, kalau pemerintah, swasta gitu ya, atau both, collaborations between both, tapi it's never been mine, ya kan, gitu. Yang menarik kemudian menurut aku, begitu kita sekarang expose ourselves to internet, social media, tawarannya berubah nih medianya. Kita dibikin kayak, ini buka akun di sini deh, gitu. Terus terserah lo deh nih, akun lo mau buat apa. Bener nggak? It feels like somebody give us a space called media gitu, untuk kita mengekspresikan, mengartikulasikan, mau berpesan apapun, mau membuat sosok apapun di media-media itu terserah kita. Padahal kenyataannya kita juga tahu tidak pernah entirely terserah kita, benar nggak? Karena itu tadi kan ada rules-nya, ada ownership-nya, ada those ya perusahaan-perusahaan itu yang menciptakan supaya tetap aja ada kontrol dari mereka. Gitu. Ini menarik sih pergeseran kontrol nih. Kalau misalnya dulu aku dibesarkan dengan pengertian bahwa kontrol media itu bukan di tangan aku, udah pasti gitu ya. Kalau nggak di pemerintah, ya mungkin di perusahaan-perusahaan swasta, di stasiun TV gitu ya, di kantor berita, di stasiun radio. Nah kalau sekarang, sebetulnya kita tahu siapa punya Facebook, punya X, punya Instagram, dan TikTok gitu misalnya. So, it's never been entirely ours gitu. Although they try to make it that way gitu. Itu menarik sekali menurut aku. Ilusi kepemilikan media ini gitu, yang dibikin supaya kita kemudian bisa merayakan kebebasan bermedia, tapi gitu, dengan catatan-catatan gitu. Next ya, itu satu catatan yang menurut aku penting banget. Aku mau memulai dengan menyadari itu dulu. Nah, sekarang kita masuk cerita, ada Zin nih ceritanya. Bacanya Zin ya teman-teman, Z-I-N, Zin. Zin adalah sebuah media non-komersial, non-profesional, majalah bersirkulasi kecil yang oleh pembuatnya dibuat, dicetak, dan didistribusikan sendiri. Definisi ini adalah definisi yang aku dapat dari buku namanya Notes from Underground. Itu Stephen Duncombe, dia memang membuat riset panjang sekali mengenai pop culture dan media-media di Amerika gitu, dan Zin adalah salah satunya karena Zin jadi besar banget, makanya dia bisa mendefinisikan ini gitu ya. Tapi kemudian yang menarik kalau kita lihat non komersial artinya nggak necessary dia komersial gitu, artinya ada nilai. Nggak penting apakah si Zin ini dia tuh kayak layak jual atau enggak gitu, atau menarik nggak secara komersial, itu enggak. Zin itu tidak ada itunya gitu. Nggak profesional, artinya personal dong, terserah itu juga, terserah kita nih yang bikin, karena nggak harus profesional. Majalah bersirkulasi kecil yang oleh pembuatnya dibuat, dicetak, dan distribusikan sendiri. Gitu. Emang paling gampang mendeskripsikan Zin sebagai majalah sih menurut aku, walaupun bentuknya nggak kayak majalah, pada akhirnya juga nggak apa-apa gitu ya. Bersirkulasi kecil yang oleh pembuatnya dibuat, dicetak, didistribusikan sendiri. Terus semua terserah aja sama yang bikin ya. Mau dibuatnya gimana, dicetaknya gimana, didistribusikannya gimana. Dibentuk oleh sejarah panjang media alternatif di Amerika, Zin sebagai sebuah bentuk media lahir di tahun 1930-an. Pada waktu itu, para penggemar fiksi-fiksi ilmiah melalui perkumpulan-perkumpulan yang mereka buat, membuat media yang mereka sebut fanzine sebagai cara untuk berbagi cerita-cerita fiksi ilmiah, opini, serta berkomunikasi di antara mereka. Jadi ceritanya ada sebuah klub pencinta science fiction di Amerika tahun 1930. Suatu hari, salah satu membernya itu bikin satu media. Isinya apa? Ya isinya science fiction gitu. Terus dia suatu kali pas mereka meeting gitu ya, ketemuan, mereka si pembuatnya tadi bagiin ke teman-temannya di klub itu, mau baca nggak nih Zin gue gitu, media ini. Ya buat kita-kita aja, karena ngobrol mengenai hal yang kita suka ini kan, science fiction gitu ceritanya. Jadi awalnya memang dari particular banget nih, satu klub penyuka science fiction, satu membernya kayak bikin media ini yang udah disebut Zin gitu ya. Awalnya sesederhana itu, jadi buat kita-kita aja gitu, buat yang tahu-tahu aja gitu ya medianya. Nah, 40 tahun kemudian, di pertengahan tahun 90-an, pengaruh yang besar pada Zin terjadi saat para fans musik punk, di mana mereka jelas-jelas tidak menghiraukan media musik mainstream, mulai membuat Zin tentang musik dan kultur mereka tersebut. Nah, itu kan tahun 30-an, 40 tahun kemudian, tahun 70-an, saat musik punk dan kulturnya juga gede banget, yang besar di dunia Amerika, dan dia waktu itu yang paling besar. Nah, waktu itu saking besarnya si
musik punk, komunitasnya, kulturnya gitu ya. Anak-anak punk ini merasa bahwa oh kita juga harus punya media kita sendiri nih gitu maksudnya, karena kan tentunya kalau satu yang besar dapat exposure besar, media mainstream mulai tertarik, terus kayak mereka mulai berlomba-lomba memberitakan punk itu gini, musik punk itu gitu, kultur anak punk itu gini-gini yang menurut mereka, tapi itu bukan kita gitu. Sebagai anak punk mereka merasa tapi itu bukan dari perspektif anak punknya, itu kan dari media-media mainstream itu merasa sok tahu gitu tentang punk, terus mereka bikin tulisan mengenai punk yang pada akhirnya bukan dari perspektif kita sebagai anak punk. Wah, kita harus punya media kita sendiri nih untuk counter gitu ya, mengcounter si media-media mainstream itu tadi. Nah, dinobatkanlah si Zin ini teman-teman jadi medianya anak-anak punk waktu itu. Itu tahun 70-an, tahun 80-an ada yang namanya Riot Girl. Itu gerakan feminis perempuan di skena punk di Amerika juga yang malah membuat kemudian si Zin ini jadi makin gede, karena walaupun misalnya Zin udah misalnya di skena punknya udah gede banget nih sebagai anak punk, kayak oh nih media kita nih si Zin ini, tapi kalau pada tahun 80-an lah kayaknya pertama kalinya dibikin jadi lebih besar lagi. Saking besarnya, kemudian tuh katanya waktu itu tuh sangat common gitu untuk misalnya kayak kenalan sama orang di jalan, shake hands gitu, terus mereka langsung oh bikin Zin nggak? Bikin, gue juga. Itu langsung tukeran aja gitu. Itu saking kayak itu biasa aja gitu, semua orang bikin Zin waktu itu di Amerika. Menarik banget sih. Aku like, I'm imagining it, that'll be so cool gitu kan. Keren juga ya, bukan tukeran kartu nama, tukerannya Zin. Gitu. Nah, itu kemudian bikin Zin gede banget. Kemudian tentunya masuk ke Indonesia akhir tahun 90-an. Jadi 70, terus 80 besar. Sampai hari ini tentunya Zinnya ada Zin. Jadi ada banyak banget sekarang Zinnya. Itu maksudnya Zin itu bentuk-bentuknya ada Zin Fair. Zin Fair dibagi lagi tuh. Ada anarkis Zin Fair misalnya gitu. Ada art Zin Fair gitu. Jadi gede banget. Itu jadi awal mulanya teman-teman. Sedikit sejarah mengenai Zin itu tadi. Nah, fanzine, ada fanzine nih gitu ya. Fanzine berasal dari bahasa Inggris artinya fan, yang berarti penggemar. Artinya fanzine isinya hanya satu topik yang digemari oleh pembuatnya. Sedangkan zin bisa berisi berbagai macam topik sekaligus. Artinya tidak semua zin itu fanzine, tapi semua fanzine itu sudah pasti zin. Jadi misalnya zin kamu isinya mengenai kamu suka apa, oh, aku suka masak gitu. Oh berarti kamu tuh zin kamu isinya masak-masak, artinya itu fanzine masak. Gitu teman-teman bedanya. Kalau misalnya zin kamu isinya ada mengenai olahraga, kamu nulis puisi, kamu nulis film, kamu bikin komik, campur-campur, nah itu artinya kamu bikin zin. Jadi bedanya gitu ya. Kalau fanzine topiknya satu aja, kalau zin topiknya macam-macam. Gitu. Nah, filosofinya adalah kalau mengenai zin tadi, do it yourself atau bikin sendiri gitu kan. Artinya kan kalau bikin sendiri ya terserah yang bikin dong, mau bikinnya seperti apa gitu, karena kan bikin sendiri gitu. Anti-otoritarian. Artinya anti-otoritarian tuh nggak ada yang mempunyai kendali sebenarnya, karena memang tidak ada kebenaran absolut. Artinya misalnya, oh kalau si A bikin zinnya bilang A gitu ya, bisa jadi si B bikin zin juga, ngomong si A tuh B, itu tuh nggak apa-apa juga. Karena memang itu kenyataannya, nggak ada yang namanya kebenaran yang cuma satu sisinya. Gitu teman-teman. Makanya ada anti-otoritarian itu tadi. Kalau misalnya kita merasa, oh selama ini mungkin hanya pemerintah gitu misalnya yang boleh menulis mengenai pajak gitu misalnya. Oh enggak, aku juga bisa dong nulis tentang pajak karena perspektif pemerintah tentang pajak dan perspektif aku tentang pajak pasti beda dong. Nah kayak gitu. Jadi merayakan perspektif ini tadi. Karena itu kemudian kan tidak ada satupun media yang bisa berbicara atas nama setiap orang di dunia ini. Benar dong, kan banyak banget. Karenanya setiap orang bisa dan boleh membuat medianya sendiri. Itu filosofinya. Kenapa terus Zin yang menarik karena semua orang boleh bersuara dan membuat medianya gitu ya. Karena saya, kamu, dan mereka adalah media. Makanya buat media kita sendiri gitu ya filosofinya. Nah, karena si Zin ini adalah media yang mandiri karena kita buatan sendiri, jadinya dia juga terbuka nih pada apapun cerita dan berita yang ingin kamu masukkan ke dalamnya. Termasuk tujuannya. Keterbukaan ini menciptakan semangat sekaligus kegamangan kalau menurut aku, karena kita tidak terbiasa memiliki kebebasan sebesar ini tidak hanya dalam media namun keseharian kita. Poin ini aku temukan dari berapa banyak orang yang pastinya bingung gitu ya kalau bicara mengenai zin dan media itu sendiri, zin itu sendiri, karena kayak misalnya kita selama ini misalnya kalau mau bikin majalah harusnya gini dong gitu, ada kayak pointersnya gitu kan. Harus misalnya bagus, harus glossy, harus ukurannya A4,
harus tebel, harus bisa dibeli, harus ada iklannya, misalnya kayak gitu. Nah, Zin itu enggak kan. Jadi juga akhirnya terbuka banget, bahkan bikin media di luar itu semua gitu. Tapi karena kita tidak terbiasa tentunya, karena kita semua dibesarkan, kita semua tahu kita dibesarkan dengan batasan-batasan di keseharian, termasuk dalam hal media. Tentu kita jadi bingung, oh dibebasin ini bingung juga ya, karena terus kan nggak ada frame-nya gitu. Tapi menurut aku itu yang menariknya sebenarnya, ruang yang nggak berbatas ini tadi, untuk bikin media sendiri. Gimana sih aku bisa memanfaatkan atau memaksimalisasi kebebasan bermedia ini tadi gitu. Nah, yang menarik juga menurut aku yang ditawarkan jadinya kalau kerja storytelling ya di dalam Zin, kita jadi bisa menggunakan Zin untuk eksplorasi beragam perspektif. Maksud aku gini, perspektif aku sebagai perempuan, misalnya bicara mengenai kontrasepsi gitu ya, atau bicara mengenai makanan, itu bisa jadi beda dong sama teman aku yang transmen gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena di Zin itu semua sah-sah aja gitu. Untuk kita pakai berbagai macam perspektif, ngomong satu hal misalnya. Yang mana mungkin selama ini kita merasa kalau ngobrolin satu hal, ya perspektifnya harusnya ya dari yang udah jelas-jelas aja dong, gitu. Misalnya dari yang udah mapan atau udah resmi gitu misalnya, nggak sih di media, ya pasti ada misalnya ada pemerintah, ada organisasi, ada perusahaan apa, ada orang-orang dari organisasi tertentu gitu. Nah ini menurut aku juga artinya membuat terjadi penyeragaman perspektif ya sih, karena kita hanya terpapar ke perspektif mereka. Sementara perspektif kita sendiri sebagai individu pasti bisa jadi berbeda, gitu nggak sih? Nah, Zin tuh tepat banget tuh kalau kita mau menggunakan untuk itu gitu. Kita mau cerita pakai perspektif yang belum ada di luar sana sebenarnya menurut kita. Gitu. Oh, perspektifnya aku mau mewawancara misalnya tukang parkir di mall favorit aku gitu. Misalnya, bisa aja sah-sah aja gitu di situ. Itu yang menurut aku menarik banget. Karena emang nggak ada batasannya kan, gitu, nggak ada do's and don'ts gitu. Terus bisa menggunakan berbagai teknik visualisasi. Artinya teman-teman, mau kamu bikin komik, mau kamu sketsa aja, mau kamu bikin kolase, mau kamu cuman gambar pakai pensil aja, semuanya boleh gitu. Jadi kamu juga akhirnya punya ruang untuk bikin media yang memberi ruang kamu untuk eksplorasi teknik visualisasi juga dong. Misalnya gini, oh aku mau bikin visual dari tulisan puisi aku di Zin aku gitu misalnya. Artinya kamu bisa terserah kamu dong memvisualisasikan puisi di Zin kamu gitu. Mau pakai gambar, mau pakai komik, mau pakai apa namanya kolase dan segala macam, itu terbuka banget. Jadi artinya kamu memiliki kebebasan itu gitu untuk nyobain gitu. Oh aku tulisan aku yang ini mau aku visualisasikan dengan ini gitu. Terus ketiga, bisa juga kemudian kalau bercerita di dalam Zin itu bisa untuk diri kita sendiri sekaligus orang lain. Nah ini menarik banget teman-teman. Jadi si Zin ini saking bebasnya, dia juga tidak mengharuskan kita untuk membuat media yang istilahnya harus dimengerti orang kalau menurut aku. Itu menarik banget. Karena aku dari dulu, dari tahun 2000 sampai sekarang bikin Zin, aku tentunya banyak sekali terpapar ke Zin-Zin yang itu sebenarnya dia ngomong sama dirinya sendiri. Beneran ngomong curhat marah-marah sama diri sendiri sebenarnya. Kayak orang ngomong sama dirinya sendiri tapi diketik dan dicetak gitu lah pokoknya. Sebenarnya itu ngeliatnya. Dan itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi kemudian ada juga orang kayak aku gitu, aku merasa kenapa aku sangat suka Zen personal, karena aku banyak sekali bikin Zen personal dari tahun 2000, karena kayaknya aku pengen ngomong sesuatu mengenai diri aku, tapi kepada orang lain. Karena mungkin di keseharian aku tidak bisa melakukan itu kepada secara verbal atau nyata ke orang-orang di sekitar aku. Tapi aku pengen ngomong itu ke orang lain tetap gitu. Makanya aku bikin Zin dan aku menulis tulisan-tulisan yang aku bagikan, karena aku distribusiin Zin aku dengan harapan ada orang lain yang di luar sana yang juga mungkin memiliki perspektif yang sama sama aku. Dan mungkin kita jadi sama-sama, aku masih punya teman aja gitu, aku gak sendirian gitu loh dengan perspektif aku ini, karena oh somebody out there actually gets me gitu, atau understands me, atau kayak termasuk kritik ya tentunya gitu, bahwa oh mereka nggak setuju nih sama perspektif aku, ya nggak apa-apa juga. Tapi menurut aku often I found that maybe the kind of conversations yang kita sekarang ada di keseharian kita sekarang memang bukan the kind of conversation juga yang kita suka. Bisa juga dong, kita butuh orang luar, di luar orang-orang dekat kita untuk punya perspektif di luar itu gitu. Nah, orang-orang stranger ini yang kemudian baca Zin kita, mungkin they have that gitu. That's why ini kayak kita Zin ini digunakan untuk itu, meng-create that kind of conversation. Terus nomor 4 yang menurut aku ini
menjadi nilai plus juga Zin untuk aku, bisa bercerita tanpa orang perlu tahu sosok atau penampilan kamu. Karena kan ya bentuknya Zin ya, jadi kan orang nggak tahu nih ini yang bikin sebenarnya kayak aku dulu bikin Zin, orang nggak pernah tahu nih yang bikin Zin laki-laki atau perempuan ya gitu. Karena menurut aku memang tidak mau orang tahu aku laki-laki atau perempuan, menurut aku itu nggak penting. Yang penting adalah orang mendengar atau membaca mengenai tulisan aku di Zin aku gitu. Karena kita semua tahu orang kemudian suka menjudge sesuatu dari lihat orang penampilannya kan, atau lihat sosoknya kayak gimana. Nah, I'm trying to avoid that gitu. Aku coba menghindari itu gitu. Makanya aku selalu merasa dulu Zin itu menyenangkan karena dia memberi tameng itu gitu loh, memberi tameng itu apa? Shield gitu. Untuk orang nggak perlu tahu lah penampilan aku kayak gimana, aku laki-laki atau perempuan, tapi mereka bisa mendengar hal-hal yang pengen aku ceritain gitu. Terus bisa eksplorasi berbagai macam gaya tulisan yang bercerita. Ya dong, karena kan terserah aku. Jadi misalnya aku mau pakai gaya tulisan misalnya yang baku banget di satu Zin aku atau dalam satu artikel di Zin aku, setelah itu aku pakai bahasa gaul, ya nggak apa-apa juga dong gitu. Tapi kan kita juga jadi belajar dong, gimana sih kita bisa mengartikulasikan diri kita dengan berbagai macam tulisan itu tadi gitu. Itu menurut aku juga menarik karena ruangnya dengan catatan bahwa ini akan dibaca orang loh gitu, tulisan kita ini tadi gitu ya. Terus bercerita tanpa mesti dua arah, satu arah juga nggak apa-apa. Tadi aku bilang kan kita mungkin selama ini merasa ya kalau komunikasi dua arah dong gitu. Nah kalau di Zin itu nggak harus gitu teman-teman. Itu tadi kalau kamu mau bikin Zin hanya untuk diri kamu ya nggak apa-apa. Jadi terus udah Zinnya udah jadi, misalnya kamu ngomong diri kamu terus kamu publish gitu di keluar sana. Orang mau ngerti nggak ngerti berarti bukan poinnya kan. Poinnya adalah kamu pengen ngomong sesuatu terus biar orang tahu aja kamu pengen ngomongin sama diri kamu sendiri. Nah itu tuh Zin tuh bisa banget dan tidak apa-apa banget gitu untuk hal-hal itu. Menurut aku ini keren banget gitu, memberi ruang-ruang dan kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Tentunya di luar nih kita tahu media-media mainstream yang tidak mungkin lah memberi kita ruang seperti itu gitu kan. Terakhir itu tadi bercerita karena kamu yang didengarkan. Kita seringkali merasakan cerita mencari pendengar yang baik itu susah, benar nggak sih? Atau mencari pendengar yang mungkin nggak harus mengerti sih, tapi paling nggak dia nggak motong kita misalnya pas kita ngomong kayak gitu-gitu. Nah menurut aku Zin tuh memberi ruang buat itu juga gitu. I just want you to listen gitu misalnya to me by reading my Zin. Itu banyak banget tuh. Aku berapa kali bikin workshop Zin, terus di workshop aku itu aku bertemu dengan orang yang waktu Zin pertama yang dia buat di workshop aku adalah Zin yang isinya adalah percakapan yang dia amat sangat ingin bisa lakukan dengan seseorang di dalam hidupnya dia, dan orang itu deket banget sama dia, tapi dia nggak bisa melakukannya secara verbal gitu, nggak mungkin gitu. Tapi kemudian dia berupaya melakukan itu lewat Zinnya. Menurut aku itu menarik banget. Artinya si Zin ini jadi ruang aman dong buat dia untuk melakukan itu gitu. Yang mana I found that very awesome, very inspiring gitu. Akhirnya to be able to create our own medium and our own ruang and space and media to do that gitu kan. It's very empowering dong. Kita punya sendiri ruang yang kita bikin, media yang kita bikin untuk melakukan itu semua. Terakhir masih banyak banget nih, nanti kita mungkin bisa obrolin setelah ini. Apalagi sih bentuk-bentuk bercerita yang kita bisa explore dalam Zin ini tadi sebagai media yang merayakan kebebasan bermedia gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips menurut aku untuk mengawali bikin Zin. Karena aku juga sadar tentunya sekarang hari ini kalau kita bicara Zin yang kita lihat mungkin Zin yang gitu ya. Oh, misalnya bagus banget, warna-warni, kertasnya bagus banget, harganya mahal banget, collectibles, adanya di art fair, terus misalnya dibikinnya cuma sedikit, semuanya by hand, semua itu sah-sah aja sebenarnya menurut aku. Tapi ada beberapa hal-hal mendasar yang menurut aku mau Zin kamu kayak apapun itu bentuknya, tampilannya pada akhirnya, tapi kamu harus memulai dong. Nah, buat memulai ini apa sih Kak kira-kira yang bisa gue lakuin, misalnya gitu pertanyaannya. Oke, kalau menurut aku, pilih topik yang dekat dan kamu menyukainya. Karena menariknya menurut aku, topik yang kita sukai itu tentunya belum tentu topik yang orang lain sukai, tapi juga bisa jadi topik itu sederhana banget, karena emang sehari-hari banget, tapi ternyata itu penting banget buat kita, tapi buat orang lain nggak penting. Nah, karena itu kita pengen ngasih tahu ke orang, ini topik ini penting banget nih buat gue, gitu. I want you to know that, gitu. Makanya gue masukin topik ini di Zin gue, gitu. Nanti kita bisa di contoh-contoh Zinnya aku kasih tahu juga ya. Gitu. Tapi itu kelihatan dari situ. Gitu. Terus bentuk Zinnya. Bentuk Zin tuh maksud aku gini.
zin tuh ada yang cetak, ada yang PDF, ada yang nggak dicetak, ada yang cuman dibagiin gratis dan nah bentuknya tuh mau kayak gimana, mau dari kertas, mau dari plastik, mau dari kain, itu bentuknya tuh mau kayak gimana, mau kemudian dipublish sebulan sekali, setahun sekali, 3 tahun sekali, nah itu kayak apa bentuknya tuh kayak gimana gitu zin yang kamu mau gitu, itu perlu dipikirin menurut aku, karena itu berkaitan tentunya ya nggak sih, kemudian sama kayak oke, kalau gue mau bikin zin yang mau gue jual terbitnya sebulan sekali, berarti gue harus mikirin nih gitu produksinya di mana, kayak apa, harganya berapa, buat siapa gitu, teman-teman gue atau buat orang-orang lain kayak gitu. Nah bentuk zin tuh kayak gitu yang harus dieksplor, memang banyak banget, tapi harus kembali ke kita sebagai yang buat ya teman-teman, kayak nyamannya kayak gimana gitu. Jangan juga kalau menurut aku jatuhnya kemudian jadi trying to fulfill expectations people outside of us gitu, di luar kita sendiri, padahal kita yang bikin gitu. Akhirnya kitanya sendiri harus happy dong gitu ya. Jangan orang lain yang harus happy dulu gitu menurut aku. Terus perspektif dari topik yang dipilih. Kayak tadi aku udah bilang, kita bisa exploring the variety of perspective di Zoom kita itu tadi. Ini sebenarnya nggak penting dalam artian perspektifnya terserah apa aja, tapi kalau kamu yang bikin Zoom-nya ini jadi penting. Karena maksud aku gini tadi kayak aku bilang gitu, misalnya aku ngomongin kucing, perspektif aku tentang kucing, sama perspektif orang lain tentang kucing, bisa jadi sama segi beda. Tapi yang mau aku angkat di Zoom aku tuh perspektif yang mana, gitu. Ya nggak sih? Maksud aku itu dulu ditentuin gitu. Aku mau ngomong perspektifnya dari mana, di sudut pandang apa, gitu. Bahasa tentunya, bahasa ini menarik karena dari pengalaman aku mengkoleksi zin juga dan bikin zin dan mendistribusikan zin dari tahun 2000 itu, aku menemukan bahwa bahasa yang kita gunakan di zin kita, karena saking bebasnya kadang-kadang bahasa cara kita ngomong sehari-hari, ngerti kan? Kalau misalnya kita sehari-hari ngomong kayak bahasa Jawa, jadi dia di zinnya bisa bahasa Jawa, dan itu nggak apa-apa banget. Mau campur-campur juga nggak apa-apa banget. Tapi kemudian harus diingat, bahasa yang kita gunakan, kalau itu zin tentang buat kita doang, nggak apa-apa, kita ngerti dong. Tapi kalau kita juga tanya orang di luar, kita ngerti juga, apakah kemudian bahasa itu harus diganti? Tentunya. Apa sih kemudian dipikirin bahasa yang kira-kira orang mengerti juga gitu. Either, ya bilingual juga nggak apa-apa zinnya. Tapi terus, if you would like to create a conversation with people outside of us, artinya kan bahasa yang kita gunakan juga harus membantu orang buat mengerti zin kita dong, artinya bahasa jadi penting gitu. Karena aku juga pernah kayak baca zin dari Palembang gitu, dia pakai bahasa Palembang, menurut aku tuh keren banget, emang zinnya keren banget, tapi karena aku bukan orang Palembang, aku juga nggak ngerti bahasa, tapi aku nggak apa-apa gitu. Karena menurut aku itu malah menarik banget, karena dia bener-bener artinya ngobrol sama orang-orang Palembang aja gitu. Jadi seinternal itu kan, jadi kayak yang buat tahu-tahu aja, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi mungkin karena mungkin bener juga kalau dipikir-pikir, mungkin nggak banyak orang Palembang yang bikin zin, itu satu, dan yang ngomong mengenai topik-topik yang ada zinnya dengan media kayak gitu. Terus tentunya untuk siapa kamu bikin zin ini? Buat diri sendiri boleh, buat diri sendiri sama pacar kamu doang boleh, buat kamu dan orang tua kamu boleh, siapapun itu gitu. Tapi artinya karena kamu bikin zinnya itu buat siapa, nah si siapa ini yang menentukan juga dong. Itu tadi bahasa yang kamu gunakan misalnya, bentuk zinnya misalnya, topiknya, kayak gitu-gitu. Terus distribusi itu maksud aku penggandaan atau memperbanyak atau penyebaran zin itu mau disebarkan lewat mana gitu kan. Kalau dulu aku yang bikinnya fotokopian, ya aku sih menyebarluaskan dengan guys, ini kalau mau zin aku ganti biaya fotokopinya aja ya, nanti aku fotokopiin. Kalau aku dulu gitu teman-teman, karena emang semua zin fotokopian yang kita bikin dulu tahun 2000-an itu gitu ya. Yang semakin di sini sekarang nggak mungkin sih aku kayak membuat lagi zin-zin yang dicetak dengan riso, yang disablon gitu misalnya, atau yang dibuat dengan sangat beautifully made design gitu. Nah, itu yang menarik sebenarnya, distribusinya mau gimana nih, terus mau dijual atau gratis gitu kan. Karena tentunya kita juga tahu lah, kalau kita distribusi tapi zinnya dijual, artinya kita mesti mikirin, oke, kita jual harga berapa nih gitu. Untuk siapa yang punya uang sebanyak itu untuk sebuah medium namanya zin gitu kan. Atau gratis dibagiin, itu cukup common dulu tahun 2000-an. Maksudnya kami bikin zin, emang kami senang bikin zin, dan ada beberapa teman aku yang memang sengaja bikin zinnya itu cuma selembar aja, supaya juga buat dia sebenarnya gue fotokopi selembar saya 1000 gitu waktu itu, ya nggak apa-apa dong, jadi gue bisa bagi-bagiin aja ke teman-teman gue gratis gitu. Atau teman aku ada yang memang dia bikin zin, aku bikinnya cuma 5 karena emang dibikin satu-satu dan buat teman-teman aku aja, boleh, semuanya boleh banget. Nah kayak gitu teman-teman, itu perlu dipikirin gitu ya, ini mau gimana distribusi zinnya gitu. Nah, karena zin adalah sebuah perayaan kebebasan bermedia, nah,
pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya, apakah kalau misalnya saya cetak halaman-halaman dari diary saya itu bisa jadi zin? Bisa. Apakah ada media sejenis zin dalam keseharian kita sekarang? Ada. Misalnya buklet gereja atau masjid. Apa yang tidak boleh dalam zin? Nggak ada. Jadi bebas itu. Ini some of the questions that I try to answer beberapa dan the most basic format of things that you can share in your zin gitu. Dan kayak apa sih sebenarnya, karena menurut aku di keseharian kita udah banyak sih sebenarnya media-media yang spiritnya tuh zin, karena tadi kan do it yourself, anti authoritarian gitu kan, terus juga didistribusikan sama lingkungan terdekat dan nggak bayar misalnya. Nah itu kan ya, buat di rumah ibadah itu kan suka kayak gitu kan. Terus nggak ada yang nggak boleh loh dalam zin, semuanya boleh. Bahkan kayak misalnya teman aku pernah bikin zin, dia benar-benar ngambil misalnya menggunting tempel artikel dari koran Kompas gitu, disusun lagi sama dia, dicetak, terus dijadiin zin. Udah gitu aja, dia nggak bikin apa lagi, dia cuma kayak ngambilin aja artikel-artikel koran, dipotong tempel, terus disusun lagi, terus dijilid, terus udah jadi zin. Gitu. Nah, aku mau kasih lihat beberapa jenis zin yang aku punya yang juga ada di Indonesia dari tahun 2000-an. Bentuk-bentuknya gitu buat kasih ide aja buat teman-teman how bebas apa sih gitu kalau kamu ngomongin zin. Ini zin komik Viva La Prisca Priscilla. Karakternya yang si editornya bikin karakter ini Prisca. Jadi dia jadi seorang anak perempuan namanya Prisca Priscilla. Ini salah satu halaman ini. Prisca cinta banget sama anjing. Soalnya Priska punya banyak teman laki-laki gitu. Dia bikin Priska ini 3 edisi waktu itu. Seingat aku dia selama setahun tuh ada 3 edisi gitu. Saya itu juga ada edisi-edisi lain. Tapi karakter Priska yang dia gunakan menarik karena perempuan umur 5 tahun, tapi dia kemudian bicara mengenai banyak hal gitu, dan sama dia digambar kayak gini. Gitu. Next. Ini aku ada zin juga. Ini jadi zinnya seukuran kertas A4 yang dibagi 2, judulnya hot sheet. Bentuknya kolase tuh, bener-bener kolase, terus dia nulis aja gitu hal-hal yang ya menurut dia gue pengen cerita nih, gue kangen tapi juga gue PMS, terus dia nulis tuh teman-teman. Kalau teman-teman lihat PMS apa sih menurut Urban Dictionary, menurut Wikipedia gitu, gini gitu. Terus cuma ingin bilang ke pacar gue, halo pacar, aku nanti jemput kamu malam nanti ya, kangen kamu banget, secara gitu ya, tiap hari kita ketemuan dan berbagi waktu. Itu bisa sepersonal itu, dan ini izin teman-teman. Ini kalau dilipat jadi kayak gini. Nih, yang depannya nama zinnya hot sheet, terus bagian belakangnya gitu, definisi rindu. Udah. Terus ada lagi zin, ini judulnya Tropical Rembulan. Ini menarik banget sih zinnya. Ukurannya 6. Ini zin bicara tentang hal-hal sepele yang berguna bagi kehidupan keluarga, terutama anak-anak. Salah satunya makan masakan mama. Gitu. Jadi di sini dia bicara mengenai itu, isinya resep-resep aja gitu, makan masakan mama, resep kue susla buatan mama murni, perhatikan dapur Anda, kurangi penggunaan vaksin. Udah gitu aja, 6 halaman, terus hitam putih digambar sini, tulis sendiri. Gitu. Terus ini fanzine foto, dia bercerita, ini di semua fotografer ini bikin fanzine ini. Dia cerita kalau nggak salah waktu itu tsunami Aceh, terus dia ngobrol, dia ke sana, dia foto dan dia melihat bagaimana people struggle and trying to go back to life gitu ya, tapi ini yang dia foto dan ceritanya gitu. Ini dicetak gitu. Ini Sokong Publish di Yogyakarta, kalau teman-teman mau dapetin masih bisa. Sekarang nggak edisi bahasa Inggris. Jadi aku suka banget zin ini karena foto-fotonya aku suka banget, terus ukurannya juga aku suka banget, kecil banget ketika buku saku. Ini zin tentang fried chicken. Jadi si editornya suka banget makan fried chicken. Yang dilakukan adalah kemudian dia mereview fried chicken lokal yang ada di Indonesia. Ane udah coba Hisana, tapi menurut Ane masih enak Sabana, tuh testimonial gitu. Udah, dia cuma cerita itu doang, tapi sama dia memang kemudian zinnya ini dicetak menggunakan riso gitu. Jadi tampilannya bagus banget kan, tapi yang diceritain ayam goreng ini dibandingin ayam goreng itu, merek yang ini di kota itu gitu doang gitu.
Tapi menurut aku jadi menarik sih. Aku sih karena aku suka juga fried chicken, aku sih langsung aku beli sih waktu itu. Karena menarik banget nih ngomongin fried chicken gitu kan. Terus ini adalah zin yang dibuat dalam sebuah pameran seni. Jadi seniman itu dia bikin karya, tapi sebagai bagian dari karyanya dia juga bikin zin ini. Sebagai bagian salah satu bentuk karyanya itu juga menarik. Bahwa zin sekarang sudah juga dianggap sebuah karya seni gitu ya. Karena karyanya waktu itu bicara mengenai kaki gitu ya, dia bikin zin ini. Terus salah satu zin di dalam zin itu cerita mengenai ini tadi gitu. When you think of Michael Jackson, what do you think of this moonwalk? Kakinya dia tuh bisa gini nih, si moonwalk tuh gerakan dance terkenal dari Michael Jackson gitu. Artinya kan kebayangkan dia menghubungkan antara kaki sama Michael Jackson, karena Michael Jackson punya gaya menari yang khusus dan terkenal namanya moonwalk gitu. Aku suka banget sih ini. Udah deh. Terima kasih teman-teman dan selamat berkarya bikin gamenya. Wow, aku speechless. Aku kenyang karena tadi aku makan, terus otakku juga kenyang karena mendengarkan penjelasan Kak Ika. Aku sampai mencatat ya. Mencatat, lihatlah catatanku. Even aku udah punya materinya Kak Ika. Thank you so much Kak Ika sudah sharing. Aku jadi boleh nggak sih kepo ditunjukin live apa Oh, nunjukin? boleh dong. Aku penasaran nggak sih? Sembari Tadi, teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh diketik atau nanti raise hand ntar ngomong langsung. Aku mau lihat. Karena ya, aku juga aku punya. mau kasih lihat dulu sebenarnya. Ini tadi hot sheet tadi, ini aslinya kayak gini teman-teman. Benar-benar selembar aja gitu. Bagian dalam, udah deh. Gini doang. Di depannya, ini dalamnya, ini belakangnya. Tuh, bener-bener selembar ini doang. Terus dia dikolase aja gitu. Ditulis dan itu. Terus tadi ada juga tropical rembulan. Kayak gini hasilnya tuh bentuknya. Tuh, cuman 2 lembar. Ukuran A4. Ini selembar A4 bisa jadi segini. Ini cover depan, ini cover belakang. Ini isinya, terus di staples aja. Gitu. Terus aku juga mau kasih lihat ada satu zin yang pernah aku bikin beberapa tahun lalu. Aku pakai kolase tekniknya. Aku sengaja kalau bikin zin memang prefer black and white karena menurut aku itu memudahkan untuk distribusinya, karena kalau aku fotokopi aja gitu menurut aku udah cukup gitu bisa didistribusiin gitu kan, karena menurut aku terlepas dari misalnya aku sendiri punya akses gitu ya untuk membuat zin yang cetakannya luar biasa pakai riso, pakai sablon, pakai teknik offset whatsoever, tapi menurut aku penting juga untuk memikirkan mereka-mereka yang juga pengen punya izin aku tapi mereka tidak punya biaya besar gitu, untuk mengakses izin aku kalau memang izin aku kemudian dijual atau di fotokopi gitu. Makanya aku bikin hitam putih biar di fotokopi enggak cukup murah gitu kan. Ini kayak aslinya dan fotokopian gitu ukuran beneran kayak di tempel gitu aja sih, tulis tangan gitu, gambar-gambar temuan dari majalah, terus kayak tuh aku tulis tangan tuh. Ini aku pakai tulisan tangan aku. Sepersonal itu gitu. Aku bicara di gini, aku bicara mengenai bagaimana perempuan selalu di-expect to be brave and di compliment for being brave, tapi juga saat yang sama aku merasa ya karena kami selalu ditakut-takuti dari kecil, jadinya kami juga kalau kami berani jadi luar biasa ya menurut aku. Ya tergantung sih mau bicara apa dulu nih konteks berani sama takutnya gitu, takutnya dari mana gitu. Berani kemudian kenapa kami harus berani gitu-gitu, apa kemudian kami disupport untuk bisa berani, kan belum tentu gitu. Nah aku bicara mengenai itu teman-teman. Jadi perempuan harus berani, tapi pertanyaannya kemudian apakah lingkungan di sekitar perempuan itu sendiri mendukungnya untuk jadi lebih berani? Kalau kamu perempuan dan ingin lebih berani, mungkin mengajak teman perempuan lain untuk melakukan sesuatu bersama bisa membuat kalian bisa jadi lebih berani. Karena ternyata berani itu juga menular, seperti menguap gitu. Menurut aku itu menarik bahwa most times we found that nggak mungkin aku takut banget. Oke, mungkin bisa dilatih nih keberaniannya dikit-dikit gitu. Terus
Ini bener kayak aku gunting-gunting gambarnya, menurut aku random, milih gambarnya juga cukup random, pokoknya completely aja. Aku pakai kertas bekas. Gitu teman-teman, videonya deh. Terima kasih. Semoga jelas juga presentasi aku tadi. Silahkan untuk yang mau bertanya. Kak Ika, aku juga mau jelasin zin aku, boleh nggak sih? Boleh dong. Ini zin latest zin yang aku buat Kak Ika dan teman-teman. Mungkin nanti nyambung sama pertanyaannya Lydia sama Cia. Ini ada Mm-mm. aku izin bertanya, gimana perasaan ketika Bu Ika, Kak Ika membuat sebuah karya zin. Mungkin aku sembari lanjut bentar ya. Aku juga menceritakan ke Kak Ika. Ini the latest zin yang aku buat. Mm-mm. Dan ini adalah bersama dengan teman-teman pamflet. Mm-mm. Waktu mereka ke Jogja, jadi kami itu bersama dengan Walk the Past, komunitas sejarah, tapi kita menyusuri situs tertentu. Nah, kemarin tuh menyusuri Kali Code. Kali Codenya yang direlokasi dan diatur betul sama Romo Mangun dulu, sekarang tuh udah banyak sampah. Jadi kita menyusuri Kali Code itu, setelah itu kita zin making, kita membuat zin lipat. Jadi nanti mungkin Kak Ika bisa jelasin juga ya, zin itu jenisnya tadi udah sih sempat. Nah, ini contohnya zin lipat. Nah, terus tulisannya gini, dia udah kasih template-nya gitu loh Kak Ika. Jadi satu lembar itu sudah ada template-nya, covernya sudah ada. Jadi aku tinggal tambahin stiker. Ini stiker yang aku beli pas menyusuri Kali Code, cuma 2.000. Satu aduh kayak ya udah kelas aku belikan. Terus ininya adalah rekam dengan kata-kata, rekam dengan gambar yang hanya muncul dalam kepalamu. Jadi waktu aku menyusuri Kali Code, aku benar-benar kayak mindful gitu loh. Jalan tuh kayak pikirin apa-apa, ya udah cuma ngelihat ada sampah ya cium baunya. Terus kalau ada panas ya keringetan, benar-benar kayak dirasakan aja gitu kan. Nah, terus nggak dikasih apa-apa. Jadi alat zinnya cuma dikasih ini Kak, bayangin dikasih kertas. Untung gue beli stiker ya. Untung aku beli stiker. Masih jadi ada lucu. Jadi mereka nggak kasih apa-apa, mereka cuma kasih selembar isinya adalah berita jadul tentang Kali Code. Nah, terus akhirnya gimana ya? Nggak ada apa-apa nih, nggak ada spidol, nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya aku baca tuh beritanya. Aku gunting berita-beritanya itu. Nah, jadilah halaman pertamanya seperti ini. Aku bacain ya. Jadi dari berita koran ini, terjadi pakai DJ, jadi tadi siang sekitar jam 11 seorang perempuan bernama, itu aku gunting set, tempel, Fania Sharlin, nulis tangan, berjalan menyusuri Kali Code dan Jogokarian bersama 20 peserta Walk the Past. Aku gunting juga Walk the Past-nya. Terus kakak Cici dosen, feeling time semesta beserta, gambarnya beruang kepanasan. Nah, terus habis itu pas aku lagi jalan menyusuri Kali Code, ada momen di mana aku kayak hilang gitu. Nah, temanku sadar. Temanku bilang, "Ci, are you okay?" Ternyata aku tuh lagi melamun. Aku lagi melamun terus di jembatan Gondolayu. Jadi deket McDonald. Temanku bilang, "Ci, are you okay?" Terus aku tulis di sini, benar-benar aku tulis kayak orang percakapan. "Ci, are you okay?" "Oke, Kak. Cuman aku kepikiran gimana rasanya walking tour sama pacar Mas Tindyo. Pasti seru karena dia tahu banyak tentang sejarah. Semesta bercinta." Gambar setelahnya ini kayak tiba-tiba banget nih ada gambar cowok dan cewek ini, kenapa? Dia udah langsung settingannya gitu loh, Kak. Udah template-nya, semua orang dapat. Ya udah aku tulis from New York to New Yogyakarta with love. Agak bucin. Nah, terus terakhir aku gunting lagi, Kak. Literally gunting semua. Sumber yang aku punya cuma satu lembar berita itu. Nggak ada media lain, nggak ada stiker, nggak ada majalah, nggak ada apa-apa. Kayak, ini zinnya sangat minimalis ya, gitu kan. Terus aku buat dari semua tulisan itu, aku gunting, aku jadikan puisi. Di Kali Code, banjir. Air telah naik begitu tinggi. Kampung-kampung telah kerendam air. 1 meter. Ini ejaan zaman dulu semua ya. Kali Code, rumah manusia. Ini orang asalnya dari pinggir. Itu anak siapa orang tuanya? Masih belum diketahui. Itu juga telah melajang di jiwanya.
ditemukan Jogja, Indonesia, hanyut, anyut kelelep. Aku kasih puisinya, kode code. Ini dia. Perasaannya gimana? Mungkin aku bisa, ntar Kak Ika, aku punya pertanyaan sih. Gimana perasaannya juga pertama kali ngezin, dan kenapa ngezin sampai sekarang? Dan Kak Ika kan orangnya kreatif. Aku tidak gitu ya. Enggak. Ntar dimarahin. Aku ya juga cukup kreatif gitu. Dari kecil aku SD pun aku pernah lomba mading, terus menang, juara gitu di sekolah gitu kan. Jadi dari awal nih aku udah mengerti gitu. Sebelum masuk aku kuliah teologi, aku sudah keterima di UMN DKV dengan scholarship, aku tolak gitu. Jadi jadi memang dari dulu aku suka media kreatif. Jadi begitu masuk ke Zin, nggak gamang, nggak merasa kaget gitu, kayak kebebasan, seneng malahan karena jadi nggak ada pakemnya kan gitu. Nah, gimana rasanya? Karena kalau aku setiap kali aku ngezin, aku bener-bener kayak healing gitu, relief banget, kayak "Ah, nggak ada yang bisa ngatur gue, stikernya miring, bodoh, emang gue mau miring, otak gue miring gitu." Nah, kalau Kak Ika gimana menjawab pertanyaannya Lydia dan pertanyaanku? Eh, ya tadi aku bilang aku berasal dari generasi yang kalau kita mau terlibat dalam kontennya mainstream media seperti TV, koran, majalah, radio, kita harus somebody gitu. Somebody specifically misalnya jurnalis, pemerintah, organisasi, swasta, have this certain positions, have this certain names gitu. Artinya kalau aku hanya seorang aku, ya I'm nobody, I cannot join in these conversations gitu. Jadi waktu pertama kali aku menulis di Zin dan aku menyadari bahwa gue boleh ya ternyata menerbitkan media gue sendiri dengan tulisan-tulisan gue sendiri, itu pun setelah aku lihat Zin buatan teman aku sebelumnya, terus aku lihat, menarik banget ya dia nerbitin majalahnya sendiri gitu, tulisan-tulisan dia sendiri, yang layout juga dia, yang distribusi juga dia. Dari situ aku kayak that means I can do this too gitu waktu itu. Jadi terus aku bikin si Puncak Muak itu tadi, karena aku udah nulis banyak banget, tapi selama itu aku bingung kan, ya aku udah nulis banyak banget tentang diri aku, terus aku kemanain gitu, karena I want this tulisan-tulisan untuk dibaca orang, tapi aku tahu nggak mungkin lah aku kirim ke majalah Hai misalnya, atau ke koran Kompas, ya nggak mungkin lah ya gitu kan. Terus how am I going to do this gitu. Nah waktu aku ngeliat Zin teman aku itu, aku sadar bahwa actually I can publish my own magazine, my own media gitu, yang isinya tulisan-tulisan aku itu tadi gitu. Jadi waktu pertama kali Zinnya jadi, aku sih aku enlighten banget karena aku merasa kayak actually I can make my own media, I can make my own magazine and it's okay gitu. Jadi empowered banget sebenarnya. Apalagi bikinnya kan aku nggak bisa computer design, jadi semuanya pakai tangan. Aku gunting tempel kolase gitu. Jadi begitu jadi ya extremely proud, extremely empowered, extremely powerful juga gitu. Karena aku ngerasa bisa kok gue buktinya gitu, bikin majalah gue sendiri dengan apa yang gue punya gitu kan, dengan apa yang gue pengen lakukan gitu. Itu sih waktu pertama kali publishing my own zine, aku merasa kayak gitu sih. Tapi tentunya kemudian ya setelah itu beda-beda lagi. Bikin zine setelah itu beda-beda maksud aku. Kan aku bikin zine macam-macam ya, ada yang zine foto, ada yang zine aku editor doang gitu, ada juga zin sastra gitu. Jadi tergantung sih tergantung tujuannya dan konsep zinnya gitu. Tapi menurut aku yang menarik adalah to be able to have that power in your hand to do it and to make that happen, to make your own media, itu luar biasa empowering sih gitu. Menjawab nggak ya? Semoga menjawab pertanyaannya. Sangat menjawab sekali. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Ika. Ya. Mau bertanya, ada dua nih pertanyaan. Jadi Zin tuh kayak buat diary kah atau gimana? Sama satu lagi, tantangan atau mungkin pesan ya untuk teman-teman yang nanti kan akan buat Zin. Nah, pesannya tuh apa untuk membuat Zin pertama kali itu apa? Oke, tadi udah sebenarnya. Oke. Kalau kamu mau bikin zinnya diary kamu ya boleh banget. Jadi kamu ya diary kamu cetak, kamu
scan, kamu print, kamu binding, terus kamu publish ya bisa aja. Tapi zin menurut aku yang lebih besar dari itu sih, kan macam-macam banget. Misalnya zin yang kayak gini gitu, ini zin juga. Ini zin art clipping namanya. Ini isinya hanya gambar doang. Jadi editornya waktu itu dia merasa bahwa di kesehariannya dia dijejel-jejelin gambar dari iklan-iklan misalnya di billboard, di TV yang gue nggak mau lihat loh gambar itu, tapi mau maksa gue untuk melihat gambar-gambar itu. Nah, untuk meng-counter itu, dia bikin zin ini, konsepnya art clipping, namanya Crab Hound. Art clipping itu artinya clipping media, clipping visual, jadi itu visual doang. Isinya berbagai visual gambar-gambar aja yang kemudian dia kumpulkan berdasarkan tema gitu. Ini temanya mata, oh gue akan ngumpulin semua gambar mata yang ada di luar sana gitu, tapi dari zaman tahun berapa sampai tahun berapa, udah isinya gini aja. Yang kemudian bisa kita, kalau aku sih aku pakai lagi buat bikin zin aku waktu itu. Udah gini doang, tapi terkenal banget. Ini saking terkenalnya, waktu dia ada print, akhirnya editornya menghentikan, gue nggak bikin lagi. Orang-orang patungan akhirnya, gue fund supaya dia bisa diterbitin lagi gitu. Karena emang ini bagus banget sih. Kan akhirnya kalau dia nge-pop banget, akhirnya orang-orang kirim gambar ke dia. Ini kalau lo butuh gambar-gambar tentang tentang agama, ya kirim-kirim. Itu udah disusun lagi, terus diterbitin jadi kayak gini. Setiap edisi itu dia terbit dengan 3 macam topiknya, ada hands, hearts, and eyes gitu. Jadi ini isinya semua gambar-gambar yang hubungan dengan itu. Nggak tulisan sama sekali. It's entirely just pictures gitu. Jadi zin tuh bebas banget sih teman-teman. Mau dibikin mengenai apapun, ya mau diary sendiri juga bisa. Jadi tapi zin itu bukan bikin diary ya, bukan. Maksudnya if you want that, it's also okay. Gitu. Mau zin kamu juga kayak very scientific gitu, very formal, ya nggak apa-apa juga. Maksudnya zin tuh se-open itu gitu. Jadi dia bisa, you can make anything into a zin. Lo misalnya mau, gue mau ngeprint halaman-laman di Instagram gue gitu. Gue print warna, gue binding bisa juga, dan itu zin. If you want to call it zin, it's a zin gitu. Menurut aku yang menarik itu sih teman-teman. Semoga menjawab ya ini ya, pertanyaannya. Yes, sangat menjawab sekali. Pas kamu tadi bilang ini karena ada yang nanya tentang diary, I just wondering kayak the video yang aku share screen kemarin ke kamu itu kan sebenarnya itu personal diary ya. Dan aku pertamanya memang maunya buat zin gitu, ya kayak cerita harianku gitu, yang mau kutunjukin ke psikiaterku. Karena kan aku prosesnya baru lepas dari psikiater lah, lepas obat, terus kayak ketemuannya jadi sebulan sekali, padahal biasanya seminggu sekali. Terus kayak there's so many things happen, banyak hal yang terjadi dalam 1 bulan gitu, dan nggak mungkin kalau gue nggak ada medianya, nggak ada catatannya, pasti akan lost pas cerita. Terus aku membuat si digital, aku bilangnya sih digital zin ya, aku nggak tahu itu namanya apa, cuman itu sangat membantu sekali. Dan ternyata ketika itu bertahun kemudian, akhirnya aku ikutin pameran gitu. Dan itu ditonton jadi konsumsi publik, bergeser ya. Tadinya awalnya cuma untuk psikiaterku only yang melihat. Lalu aku sudah merasa pulih dan aku mau men-share ini dengan lebih luas. Jadi yang kan itulah di pameran gitu. Nah, bisakah juga zin itu bergeser? Dan aku mau nanya, boleh nggak aku pasangin itu ke sini juga agar teman-teman lihat, or kita tanya jawab dulu? Up to you. Kita tanya jawab dulu aja, bisa. Mungkin menurut aku ini menarik. Ini selalu orang, aku mengerti kenapa terus teman-teman langsung gini, oh berarti itu diary ya gitu. Karena memang personal banget mungkin. Karena zin memberi ruang untuk kepersonalan itu tadi, kayak gue mau cerita dong hari ini gue kangen banget di pacar gue, itu kan kayak kan sebenarnya diary look like gitu, feel like gitu, dan itu bisa jadi diary gitu. Walaupun bisa jadi zin itu bisa, tapi saat yang sama kayak tadi aku bilang, itu juga bisa sangat tidak personal gitu. Maksudnya personalnya bukan dalam cara bertutur bercerita seperti itu gitu kan. Kayak temen aku dia bikin zin komik ini gitu misalnya. Ini sangat personal, feelingnya sangat personal, tapi ini komik entirely gitu, dia bikin ini, dan dia distribusikan, dicetak riso gitu. Nah,
Maksud aku adalah even if you feel like, oh aku pengen bikin zin yang gitu, aku pengen bikin zin yang nggak personal gitu misalnya, yang isinya adalah hasil penelitian aku tentang kucing yang ada di daerah aku, ya boleh juga gitu. Maksudnya zin tuh seterbuka itu maksud aku. It's all in your hands, how do you wanna make it gitu. Jadi nggak ada harus gini ya, harus gitu, nggak ada harus gini harus gitu. Tapi memang ada certain things about zin yang menurut aku tuh di spiritnya. You know it's a zin after you consume it biasanya. Baru lo tahu, oh ini zin nih Kak. Soalnya dia itu tadi kayak gue bilang, dia do it yourself, dia dalam perspektif personal, dia juga subjektif pastinya, terus juga dia random tuh maksudnya aneh banget ya topiknya misalnya gitu, atau kayak udah nih gue gak bikin lagi, jadi nggak bisa tuh kayak gue mau langganan dong, mau langganan apa, medianya aja insya Allah banget, insya Allah ada lagi, insya Allah mati gitu, jadi gue juga nggak tahu nih apakah dia berlanjut atau enggak gitu kan. Nah itu yang menarik sebenarnya kan, ketidakpastian itu gitu. Life is uncertain, media is uncertain sebenarnya juga, because we are uncertain of life as a human juga, nothing permanent kan, we know nothing is permanent. Zin itu juga gitu juga menurut aku, tapi itu yang menjadi menarik kemudian, karena kan tentunya kalau kemudian zinnya personal kita jadi tahu gitu, oh betul bukannya, kita jadi tahu juga gitu kan, oh ternyata nih ada zin yang dibuat oleh orang yang dia hidup di tahun 80-an, dia suka main skate dan dia ngeband misalnya gitu dari zin yang dia bikin misalnya. Itu aja udah menarik menurut aku kan. Karena ada itu tadi, ada saksi sejarah, dia cerita fotonya kayak apa, dia suka sama apa. Itu kalau kita bicara zin personal ya teman-teman. Tapi zin sendiri genre-nya gede banget. Beneran gede banget. Ada zin seks, ada zin sport, ada zin gardening, ada zin politik, ada zin religion, semua ada. Semua all kinds of zin itu ada jenisnya. Dan semuanya bisa dan boleh gitu. Itu sih yang mau aku juga mau ceritain dan sampein gitu. Nah, Semoga ini menarik. menjawab. I think this is the last question ya. Ya. Karena zin itu kan benar-benar menawarkan kebebasan gitu. Kadang orang dikasih kebebasannya jadinya gamang gitu ya. Nah, sejauh mana Kak Ika kebebasan itu boleh ada di zin? Karena ini pertanyaannya, aku siapa, ini siapa, aku siapa. Zin itu ada hak ciptanya enggak? Dan kalau jika zin itu mengandung artikel contohnya atau potongan-potongan atau mungkin gambar yang misalkan kita tempelin Stitch, itu kan belong to Disney gitu ya. Nah, itu Ya. Punya suatu media, terus media nuntut kita gimana? Gitu. Itu gimana tuh Kak? Aku udah, ya pasti ada pertanyaan ini. Karena kita semua tahu, tadi kayak aku bilang, semua tuh katanya ada yang punya. Gitu. Oh gambar ini punya seniman itu, punya fotografer ini, punya pemerintah, punya organisasi, punya swasta, punya polisi, punya semuanya ada yang punya gitu kan katanya. Sebenarnya yang dilakukan sama Zin, dia menolak konsep itu. Maksudnya dia menolak konsep kepemilikan itu gitu sebenarnya. Makanya kemudian kayak aku bilang, oh teman aku tuh bikin Zin dari potongan-potongan artikel di Kompas. Apakah Kompas akan menuntut dia? Menurut aku nggak mungkin dan nggak akan. Kenapa? Karena biasanya sirkulasinya kecil, yang tahu-tahu aja, nggak akan juga ketahuan misalnya. Tapi menurut aku, ini mirip sama kolase sebenarnya. Kak, gimana supaya kalau kita nggak kena copyright kalau kita pakai gambar-gambar punya orang? Sama kan sebenarnya, kayak lo ngambil, lo nyolong, lo bikin sesuatu yang baru. Menurut aku, yang menarik dari Zin, dia menawarkan kemungkinan untuk kita mash up. Kita mash up lagi, semua kita campur aduk lagi, bener nggak? Gue ngambil dari si A, si B, si C, gue bikin aja, gue olah with my own skill, jadi sesuatu yang baru, komposisi yang baru. Zin memberi ruang buat komposisi baru itu tadi, menurut aku. Satu lagi, kalau Zin kamu komersial, resiko untuk bisu ada, pasti dituntut. Karena komersial kan. Tapi kalau kamu bikin Zin untuk diri kamu sendiri, dibagiin dari teman-teman, supposedly aman. Gitu. Yang menarik juga, dari awal Zin ini aku tahu, karena mereka memang menolak konsep kepemilikan, jadi mereka juga anti-copyright. Mereka copyleft. Jadi malah mereka kenapa difotokopi? Supaya orang bisa memperbanyak sendiri. Supaya orang bahkan bisa bilang nih, kayak Zin gue dulu, ada orang gitu di kota mana bilang, Kak, ada temen gue bilang Zin lo tuh buatan dia. Ya udah sih, biarin aja. Karena menurut aku nggak penting yang bikin siapa. Yang lebih penting adalah pesannya sampai nggak ke dia, ke orang lain. Berjalan nggak sih Zinnya ke orang lain dan dibaca. Kepemilikan menurut aku itu nggak penting. Karena semua orang bisa klaim kok memiliki seluruh dunia, ya udah sih, mau ngapain.
Tapi kan bukan itu poinnya. The point is we're creating this medium to say something and to be able to communicate with other people gitu. Salah satu hal mengenai Zin juga yang menarik adalah dia dilihat sebagai media orang-orang yang terpinggirkan dan teralienasi. Kenapa? Karena Zin kemudian tadi kayak aku waktu aku bikin Zin kan aku nulis mengenai ibu aku gitu. Aku merasa aku menulis mengenai ibu aku bukan aku tidak bisa bicara dengan teman aku di seharian aku, tapi aku merasa lebih nyaman kalau aku ngomong ke orang yang nggak kenal aku dan ibu aku gitu misalnya. Nah, Zin itu punya hal kayak gitu loh, dia keluar dari konteks apa namanya sesuatu yang apa ya istilahnya menciptakan sebuah hubungan baru gitu. Jadi lo nggak teralienasi sendiri dengan cerita lo, dengan pendapat lo, dengan pengalaman hidup lo gitu. Nah, Zin tuh menurut aku yang menarik dia memberi itu gitu. Aku ada dulu satu juga namanya Zin Senyum. Dia konsepnya bener-bener nyolong dari, jadi ada satu Zin di luar sana, dia bikin versi bahasa Indonesianya, udah gitu doang. Ya nggak apa-apa juga gitu, dan menurut aku malah yang menarik karena di Indonesia kan sama dia gitu. Jadi orang yang tidak mengerti bahasa Inggris, jadi bisa juga mengerti Zinnya, misalnya gitu. Jadi kalau aku, menurut aku, kalau memang teman-teman yang mau bikin Zin di sini mau memikirkan hak cipta, kepemilikan, ya boleh aja. Artinya harus hati-hati supaya nggak ngambil sesuatu yang mungkin mereka terkena copyright itu tadi. Kalau di kolase biasanya aku bilang visual-visual yang digunakan di atas 50 tahun harusnya udah free copyright bisa dipakai. Terus kalau misalnya mau ngambil sesuatu yang punya orang, jangan diambil utuh. Kalau diambil utuh ya orangnya tahu dong punya gue. Ngambilnya elemen-elemennya aja, potongan-potongannya aja. Kamu bikin creating completely new composition. Jadi at the end of the day, it's still your composition, it's still your work. Gitu. Itu saran-saran aku sih gitu. Aku terus terang nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu kasus di mana membuat Zin dituntut sama seniman, penulis. Aku belum pernah sih tahu kasus itu. Karena sepengetahuan aku, karena pasti yang bikin Zinnya memang sudah mengolah lagi temuan itu tadi gitu. Makanya menurut aku yang punya original gambar atau original tulisan juga dia bisa bilang bahwa ya bukan lagi jadi punya gue karena you already creating a completely new work atau completely new composition of it gitu. Tapi boleh sih dicoba, barangkali seru, kejar-kejaran sama yang punya gambar dan tulisan. I mean, that's what zine is about. I mean, that's why there's a zine, karena itu tadi kita ketakutan ini, nggak boleh itu, nanti gitu kan. Zine is a place actually to explore that menurut aku gitu. Paling nggak itu yang aku dapat dari teman-teman aku yang bikin zine ya. Dari tahun tentunya 25 tahun lalu itu. Gitu. Semoga menjawab ya aku siapa. Aku Ika. Terima kasih. 25 tahun lalu, even umur mahasiswa belum 25 tahun. Oke, well, di sini adakah yang mau bertanya atau bertanya langsung? Terlepas tadi udah ada yang nanya dan semoga terjawab. Kayaknya teman-teman mahasiswa ya Kak Ika belum ada gambaran gitu karena mereka belum buat langsung gitu. Nanti teman-teman akan buat langsung dan aku minta tolong teman-teman nanti satu orang bawa satu majalah. Jadi ntar bisa sharing gitu, bisa tuker-tukeran. Apapun mau majalah Bobo, majalah Trubus, majalah apapun terserah itu. Nanti mulai disiapkan dari sekarang gitu ya. Cari majalah bekas yang akan digunting gitu ya. Jadi jangan yang masih dibaca bapakmu terus dibawa gitu ya. Tolong. Ntar pulang-pulang udah rombeng gitu kan. Nah, Kak Ika sembari kita mau mungkin tutup ya, nanti aku akan minta closing statement dari dari Kak Ika. Aku akan kasih tunjuk sorry kenapa chat gue. Nah, aku akan kasih tunjuk tugasnya buat hari ini mungkin ya Kak Ika ya. Sebentar. Sorry. Mana ya tugasnya? Oh, ini dia. Aku akan sorry. Sudah harus berakhir kelasnya. Udah kelihatan kah? Layarnya sudah kelihatan? Belum full screen tapi udah. Kalau sekarang kelihatan belum full screen-nya? Belum. Ah, belum. Masih hitam ya? Sebentar. Sorry. Oh, ini dia. Oke. Kak Ika sembari mikirin closing statement ya. Ini udah kelihatan kah? Sudah kelihatan ini?
Oke. Ya, jadi tugasnya adalah teman-teman, aku akan kirimkan di WhatsApp group satu template, lalu teman-teman Belum. belum kirim slide-nya? Udah. Udah. Kelihatan. Aku akan kirimkan satu template. Nanti teman-teman tolong buat postingan di Instagram. Isinya apa, Bu, dalamnya gitu kan? Isinya apa, Kak Ika? Boleh dijelasin? Isinya untuk si aku sih berekspektasi aku berekspektasi kalian bikin satu komposisi eh, let's say itu ada gambarnya, ada tulisannya tentang take out kalian dari our conversation hari ini. Take out Itu apa? ya Bu Fani ya. Indonesia-nya take out apa? Apa yang kamu dapat gitu dari pembicaraan kita hari ini mengenai Zin atau mengenai kebebasan bermedia atau media itu sendiri, atau how do you feel about media in general, or I hate social media, bisa, tapi everything related to media, karena kita bicara mengenai Zin dan merayakan kebebasan bermedia, menurut aku it will be a very interesting conversation gitu. Karena kayak aku bilang juga sama Bu Hani ya gitu, kita mungkin mau bicara mengenai Zin, kita mau bicara mengenai storytelling, tapi juga how far kita bisa menceritakan atau mengartikulasikan our own opinion about it, about apapun, tentang media, tentang kreativitas, tentang kebebasan berekspresi, itu kan banyak banget teman-teman yang kita bicarakan hari ini sebenarnya, terlepas dari Zinnya dan storytelling ya Mas aku. Tapi aku juga pengen tahu teman-teman tuh yang teman-teman dapat juga dari hari ini tuh apa sih, satu poin aja gitu. Jadi bikin itu tadi kayak bisa pakai gambar. Oh, aku nggak masalah sebenarnya kalaupun kayak opinion gitu misalnya. But I think it will be very interesting to know and to see gitu take out-nya gimana gitu teman-teman. Ada yang mau ditambahkan nggak Bu Fania? Ya, jadi nanti kerjainnya yang di putih-putih ini ya, teman-teman, terserah lah mau dicoret-coret, mau pakai stiker, mau pakai Kolase ya. tulisan, pakai lagu pun juga it's okay gitu. Iya, Nah, yang benar. penting ada posting gitu biar kita tahu. Ya, that's a great idea. Benar. Dan nanti mention aku Fania Sherlyn, Kak Ika Instagramnya bener ya Kak, Ya. @fantia dan studi humanitas. Gitu. Apa gimana Kak, mau ditambahin sekalian closing statement ya Kak? Silakan. Jangan hiraukan suara-suara negatif di dalam kepala kamu yang bilang bahwa pasti jadinya jelek, kamu nggak cukup jago, kamu nggak cukup bagus, kamu nggak cukup keren, kamu pasti bikinnya aneh, kamu pasti bikinnya itu hal-hal yang menurut aku nggak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol sama kita adalah, menurut aku, we can give the best shot we can gitu. Kita bisa bikin yang paling bagus yang pengen kita bikin. Setelah itu let go aja, let the universe do the rest. Yang penting aku sudah doing the best. Itu sih biasanya. Oke, itu apakah itu closing statement atau kamu mau closing statement lagi? Itu closing statement. Karena menurut aku, karena menurut aku tadi sih, kita sekarang mungkin juga merasa lebih banyak media yang menakut-nakuti dibandingin media yang membuat kita lebih berani, media yang membuat kita lebih ekspresif, media yang lebih merayakan keberagaman misalnya. Nah, Zin kemudian artinya memberi alternatif pilihan bagaimana you can actually make the media of your dream gitu. Media impian kamu kayak apa sih? Nah, bikinlah di Zin itu gitu. So that's actually the most powerful power you can claim gitu. I'm gonna make it my own media gitu. I wanna do this. I wanna make this happen gitu. Nah, menurut aku itu sih Fania yang juga mungkin perlu diingat. Claim that space, claim that media, make it yours gitu, and celebrate that gitu. Itu closing statement. Intinya adalah rayakan kebebasan bermedia gitu ya. Dan prakteklah dan jangan takut segala macam. Keren banget Kak Ika. Thank you so much. Ini pas banget waktunya, masih ada 15 menit kita bisa kelar lebih awal. Menyenangkan kalau bisa kelar lebih awal ya. Kita akan open cam semuanya biar Kak Ika bisa ngelihat nih tadi aku siapa tuh siapa. Mana aku siapa udah berganti nama. Yang Mulia Catherine tuh yang mana? Graciela, Gloria, Mbak Iit, semuanya kita bisa open cam. Kita akan foto bareng gitu ya sebagai kenang-kenangan. Terus aku mau buat Zoom juga.
Boleh open cam semuanya. Regi masih ke blur. Nah, Alven lagi. Nih mama mau ikut nih. Boleh, Mama. Ada mamanya Kenneth, Mbak Ika, Kak Ika. Hai Tante. Hai. Halo. Terima kasih Tante sudah ikutan. Semoga suka sama materinya juga. Oh iya, Tante, testimoni Tante gimana? Dengar materinya. Jujur sih bagus, tapi ya terlalu cepat untuk saya. Kalau buat Kenneth gimana buat Kenneth? Kalau aku karena udah cari-cari sendiri, terus juga tipe anaknya kan yang suka eksplorasi, jadi bisa lah masuk. Masuk. Udah ngerti ya besok kalau buat Zin kayak gimana ya? Siap. Oke. Tinggal Yang lain ada yang mau seleksi. kasih feedback dulu nggak nih buat Kak Ika? Testimoni atau saran atau masukan boleh juga ya langsung. Ini masih ada waktu dikit lagi. Ada? Alven, gimana Ven? Sebagai kamu kan robot dulu kan? Sekarang gimana nih? Dengar metode ini takut nggak nih? Media kreatif Zin ini takut nggak? Kan robot emang nggak ada suaranya. Regi, gimana Gi? Apa ya, yang ku tangkep yang ku lihat biasanya rata-rata diary itu sih, kayak nyeritain kegiatannya, terus nanti ada kayak potongan-potongan dari foto atau mungkin dari gambar. Ya aku tahunya cuman itu. Hmm. Ya, Kak Ika? baru tahu kok bisa lebih luas lagi. Oh menarik. Lihat Jin seperti itu di mana biasanya sebelumnya? Pacar bikin. Oh, berarti ini juga, oh itu Zinnya emang dia distribusikan buat orang lain atau buat sendiri Zinnya? Buat pacarnya? Atau buat pacar aja? Apa, pacarku yang biasanya bikin, Mhm. tapi kayak apa ya, kayak cerita kesehariannya dia. Ya. Terus dia bagiin ke orang atau hanya buat dia aja bikinnya? Dia sendiri, apa nggak berani dibagiin ke orang. Ya itu aku nggak sengaja lihat sih sebenarnya. Aku, oke, ini kayak jurnal deh kayaknya, bukan Zin deh. Bener nggak? Ini kayak jurnalnya dia yang kamu lihat ya, bukan Zin. Bener? Soalnya kalau Zin biasanya itu tadi, dia kemudian ada, apa ya istilahnya, pokoknya diperbanyak gitu loh, didistribusikan, orang lain baca gitu sih. Kalaupun dia bikin cuma satu buat dirinya sendiri, tapi orang lain biasanya lihat, karena dia pamerin atau dia kasih lihat gitu. Ini juga menarik sih. Karena dia menjadi sebuah media, kemudian bedanya sama jurnal atau diary gitu menurut aku, karena dia dipindah tangankan itu tadi gitu menurut aku, karena dia diperbanyak, didistribusiin, dikirim-kirim, itu jadinya zin. Tapi kalau dia cuma hanya satu bikin sendiri, bentuknya tetap zin, itu dicetak di apa nggak apa-apa juga, tapi biasanya udah dibentuk cetak gitu loh, kayak gini gitu, maksudnya ini bener dibentuk kayak majalah gitu loh. Nah pacar kamu juga bikinnya kayak bentuk majalah gini atau bentuknya jurnal? Aduh, Jurnal. aku lupa 2 tahun yang lalu. Ini Kak. Jurnal yang ada Aku juga punya fotonya, ada tulisannya. kayak gini. Gitu. Ya mungkin sama kayak yang di punya Bufan gitu sih. Oh ya, jurnal ya Van ya? Ya, jurnal. Oh iya jurnal. Ya, ini juga menarik sih. Karena kalau Zin sering aku dapat pertanyaan. Ya, Van ya silakan. karena Zin mungkin dari berangkatnya juga ini kan, maksudnya dari kelompok kan, kolektif yang dia punya apa fanzine itu kan tadi orang-orang science fiction yang pengen sharing berkomunikasi gitu. Nih lu gitu, tuker-tukeran kayak gitu kan. Jadi yang membedakan adalah privat dan publiknya gitu. Meskipun publiknya pun bisa terbatas. Aku cuma mau bagiin sama komunitas angkatan. Nah, itu udah Zin gitu, karena menurutku kalau jurnal itu milikku pribadi dan tidak ada yang boleh membaca gitu. Menurutku bedanya tuh di situ gitu, karena Zin adalah kolektif untuk komunikasi dalam sebuah kelompok kayak gitu. Itu mungkin biar teman-teman juga paham ya, nanti membuat Zin gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ngomong? Kasih tanggapan. Kalau tidak ada, kita foto bersama. Aku suka
Ya, senyum semuanya. 1, 2, lagi. 1, 2. Oke, teman-teman. Kalau begitu, terima kasih banyak Kak Ika. Teman-teman, terima kasih semuanya ya Kak Ika. Kasih Terima reaksi. kasih, Afan. Sama-sama. Sampai ketemu minggu Terima depan. kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya, thank you so much ya Kak Ika. Iya.